Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini saya mau membahas tentang fitur screener di aplikasi Stockbit. Untuk kali ini saya mau mencoba fitur screener, yaitu screener bandarmologi, untuk mencari dan mengikuti pergerakan bandar di saham-saham tertentu. Fungsinya di sini kita bisa mendapatkan saham-saham dengan return yang besar. Untuk caranya yaitu kita klik di menu search atau menu pencarian, lalu di menu market, lalu kita ke menu atau fitur screener. Nah, fungsinya dari screener bandarmologi ini, kita mau mencari saham-saham yang sedang diakumulasi oleh asing. Nah, di sini ada beberapa preset dari screener bandarmologi. Di sini saya mau menggunakan yang 1 bulan net foreign flow. Di sini keterangannya yaitu saham-saham yang diakumulasi investor asing dalam 1 bulan terakhir. Nah, untuk pedomannya, kenapa kita mencari saham yang diakumulasi oleh asing, yaitu indikasi asing masuk di suatu saham, tentu saham tersebut menarik, dan jika banyak permintaan pembelian di suatu saham tersebut, maka sahamnya ada potensi mengalami kenaikan. Nah, di sini sudah muncul beberapa saham yang sudah dilakukan screening, yaitu di screener 1 bulan net foreign flow atau saham dengan net foreign flow yang besar selama 1 bulan terakhir. Contohnya di sini di saham-saham berikut, dan jika kita amati beberapa waktu terakhir, saham-saham milik Bapak PP naiknya lumayan tinggi dan sangat tinggi. Contohnya saham-saham berikut, yang mana saham-saham berikut ada indikasi atau pola yang pergerakannya yaitu ada foreign flow, sehingga saham-sahamnya mengalami kenaikan dan memberikan return yang besar. Dan untuk saham-sahamnya Bapak PP ini bisa dicari, dan di sini masuk dalam radar screenernya, yaitu di sini contoh ada saham Cuan, saham Brand, dan saham BRPT. Tetapi di sini saya tidak akan membahas secara khusus saham-saham tersebut, karena di sini saya membahas tentang screener bandarmologi 1 bulan net foreign flow yang besar. Di sini bisa dilihat, di sini ada sahamnya, lalu di sini ada besaran dari net foreign flow selama 1 bulan terakhir. Nah, di sini yang tertinggi ada saham AMMN dengan 3.000 billion atau 3,3 triliun. Lalu ada saham BBRI, lalu ada saham ASII, ada saham TLKM, ada saham Cuan, ada saham ANTM, ada saham BRMS, ada saham Brand, ada saham Begas, dan lain-lain. Dan untuk waktu terakhir kemarin saya mencoba melakukan eksperimen dengan fitur ini dan di saham berikut.
Jadi meskipun belum terlalu tinggi atau terlalu besar secara return, tetapi memang fitur screener ini cukup efektif dan ada beberapa faktor yang penting yang perlu dipertimbangkan, yaitu adalah faktor momen kita masuk dan keluarnya dan faktor keberanian kita dalam melakukan tindakan, yaitu catatannya tindakan tersebut high risk high return, yaitu semakin tinggi returnnya, risikonya juga tinggi. Nah, contohnya kita lihat di saham AMMN. Nah, di saham AMMN selama 1 bulan terakhir, nah harga sahamnya belum naik terlalu tinggi. Tapi jika kita lihat secara net foreign flow-nya, kita bisa lihat lebih detail di order book, lalu di foreign domestic activity untuk melihat net foreign flow. Kita lihat all market atau semua pasar. Nah, di sini untuk di hari ini karena baru saja pasarnya ditutup, jadi data untuk hari ini belum keluar, dan data yang tersedia yaitu adalah di data kemarin dan sebelumnya. Nah, di sini kita lihat tadi secara 1 bulan terakhir. Nah, di sini net foreign buy-nya adalah 3,29 triliun. Dan di saham AMMN ini bisa dilihat untuk transaksi secara rasionya yaitu dikuasai oleh foreign atau asing, yaitu sebanyak 62,08%, sedangkan domestik hanya 37,92%. Nah, apakah memang benar di saham AMMN ini sedang net foreign flow? Kita juga bisa melihat datanya secara update, misal di 1 minggu ke belakang, dan ternyata masih net foreign flow. Dan kita juga harus terus mengupdate datanya. Contohnya di hari ini, jika nanti datanya sudah keluar, kita cek apakah memang di saham AMMN ini masih net foreign flow atau sudah net foreign sell. Supaya strategi ini bisa benar-benar efektif, update-nya secara harian atau 1 hari terakhir, 1 minggu terakhir, dan 1 bulan terakhir, atau di suatu waktu memang sedang dilakukan net foreign flow atau pembelian bersih oleh asing. Nah, jika kita lihat riwayat saham yang memberikan return yang tinggi, yaitu di saham cuan ini, dan yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu ada 2 faktor penting yang perlu dipertimbangkan, yaitu adalah momen masuk dan keluar atau momen beli dan jual sahamnya. Lalu yang kedua adalah tingkat keberanian kita. Keberanian ini juga termasuk mengatur mental kita, melatih kesabaran juga. Nah, contohnya seperti ini di saham cuan. Ini secara year to date atau data dari awal tahun hingga sekarang. Faktor yang pertama yaitu adalah faktor momen masuk dan keluar. Nah, di sini kalau kita masuk di harga ini di 500-an dan kita bisa menjual sahamnya tepat di sekitar 1.600-an, tentu ini sudah 3 kali lipat.
tapi apakah kita bisa mengatur mental kita beli di sini dan tepat menjual di sini? Nah, itu perlu dilatih dan juga perlu pengalaman. Mungkin itu teman-teman video kali ini. Apabila ada pertanyaan atau tanggapan silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di video lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.